Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang membahas seputar tes CPNS. Nah, buat yang baru gabung saya ucapkan selamat datang teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini ya. Buat teman-teman yang udah melakukan itu semua, saya doakan teman-teman bisa lolos tes CPNS di tahun 2023 ini. Pada video kali ini saya akan membahas 5 soal yang sangat daging ya, berkaitan dengan soal bahasa Indonesia. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ternyata di dalam soal CPNS itu diselipkan soal bahasa Indonesia. Banyak orang yang kehilangan poin gara-gara tidak siap untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia. Karena ketika kita belajar melalui buku-buku soal, ada buku-buku yang tidak memasukkan soal bahasa Indonesia di dalamnya. Padahal bahasa Indonesia ini biasanya dalam tes CPNS dimunculkan di bagian tes wawasan kebangsaan di nomor yang akhir-akhir. Jadi biar teman-teman nggak terjebak ya, nggak kaget, ikuti terus channel saya. Belajar bareng bersama saya gratis. Langsung aja soal nomor 1. Di antara kalimat berikut ini, manakah yang merupakan kalimat efektif? A. Ipan belajar keras agar supaya lulus ujian. B. Bahru sangat berani menerjang badai lumpur. C. Fikri menangis terseduh-seduh dan meraung-raung karena ditolak cintanya. D. Dion mampu melukis dengan bagus. E. Berbagai macam sayuran dijual di warung Pak Koko. Silahkan teman-teman untuk dapat menjawab nomor 1 ini jawabannya apa? Oke, langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang D. Dion mampu melukis dengan bagus. Mengapa demikian? Ketika kita ada soal kalimat efektif, maka yang harus ada di pikiran kita adalah kalimat efektif itu tidak boleh ada pengulangan kata atau pengulangan kata yang bermakna sama. Jadi di dalam satu kalimat itu benar-benar kalimatnya itu efektif, tidak ada makna yang terulang. Nah, kita bisa merasakan makna yang terulang itu ketika kita sudah paham. Ya, kita bahas saja. Yang A, salahnya di mana? Agar supaya, ya itu salah jelas. Ipan belajar keras supaya lulus ujian, ya kan? Nggak usah pakai agar, itu bisa. Ipan belajar keras agar lulus ujian, nggak usah pakai supaya, itu juga bisa. Gitu. Artinya kenapa harus dimasukkan agar supaya ketika salah satunya saja sudah bisa? Itu yang maksud saya tadi. Yang B, Bahru sangat berani menerjang badai lumpur. Ya. Ini yang nggak efektif adalah kata sangat. Ya. Bahru berani menerjang badai lumpur. Selesai. Ya. Nggak usah pakai sangat. Kata sangat itu membuat jadi tidak efektif. C. Fikri menangis terseduh-seduh dan meraung-raung. Jelas. Udah, kalau ada kayak gini pasti dia nggak efektif. Terseduh-seduh dan meraung-raung. Yang E. Berbagai macam jenis. Nah, ini udah nggak efektif, jelas. Harusnya apa? Berbagai ya macam sayuran dijual di warung Pak Koko. Berbagai jenis sayuran dijual warung Pak Koko. Ya, macam jenis ini kan nggak efektif gitu loh. Artinya kalau kita bertemu dengan soal yang mengatakan kalimat efektif, kita harus benar-benar cermat. Kita baca opsi jawabannya satu persatu. Dengan kita membaca itu, ya ada kalimat yang berulang nggak maknanya, gitu. Bisa dikurangi nggak, gitu. Kalau di situ memang ada menangis terseduh-seduh, meraung-raung, jelas itu nggak efektif. Agar supaya jelas itu nggak efektif. Jadi teman-teman harus mulai membiasakan untuk memahami kalimat efektif ini. Lanjut di soal nomor 2. Penulisan nama dan gelar yang tepat adalah A. Cikri Abdillah, S titik B besar D titik. B.
B. Cikri Abdillah titik S titik P D kecil titik C. Cikri Abdillah S titik tanpa spasi P D besar titik D. Cikri Abdillah, S titik P titik D besar titik E. Cikri Abdillah S titik P D kecil titik. Silahkan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Ini penulisan gelar ya. Langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini adalah yang A. Cikri Abdillah, S titik spasi P besar D kecil titik. Nah, ini adalah masalah penulisan gelar teman-teman. Jadi ini hati-hati juga kalau muncul ya penulisan gelar itu setelah nama itu ada koma. Cikri Abdillah, kemudian S sarjana titik spasi P besar D kecil titik diakhiri dengan titik sarjana pendidikan. Seperti itu. Jadi ini harus benar-benar dipahami ya dalam menulis gelar ini, jangan sampai kita keliru karena ini termasuk soal yang cukup lumayan mudah. Kalau kita keliru, sayang kita kehilangan nilai yang seharusnya bisa kita dapatkan. Lanjut di soal nomor 3. Penulisan huruf kapital yang benar di bawah ini adalah A. Adam berenang melewati Selat Sunda. B. Bagong dan Rosat memanjat pohon cendana. C. Yuda Pradana bersepeda melintasi Candi Borobudur. D. Ibnu Rosyid jatuh di kasur. E. Hanif dan Raul mandi di Sungai Mahakam. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Langsung aja kita jawab teman-teman ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini adalah yang C. Yuda Pradana bersepeda melintasi Candi Borobudur. Y-nya besar, P-nya besar. Yuda Pradana itu nama, jadi setiap awal katanya pasti huruf besar. Kemudian bersepeda, B-nya kecil, melintasi, M-nya kecil, Candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu nama tempat ya. Candi C-nya besar karena diikuti nama tempat yaitu Borobudur. Borobudur karena nama tempat, B-nya besar gitu. Yang A, Adam berenang melewati Selat Sunda. Salahnya di mana? Di kata selatnya. Selatnya harusnya besar karena apa? Diikuti nama tempat. Selat Sunda harusnya selatnya besar. Sundanya juga besar, S-nya itu. Yang B, Bagong dan Rosyad. Nah, ini salah. Bagong dan Rosyad itu adalah nama orang. Tentunya diawali dengan huruf kapital. Yang D, Ibnu Rosyid. Nah, ini R-nya kecil. Harusnya Rosyidnya R-nya besar. Karena apa? Ibnu Rosyid itu nama. Jadi awal katanya harus kapital. Yang E, ya, kesalahannya sama kayak yang A. Sungai Mahakam. S-nya, sungainya ini harusnya S-nya besar karena diikuti oleh nama tempat yaitu Mahakam. Harusnya sungai S-nya besar, Mahakam M-nya besar. Jelas, jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Yuda Pradana bersepeda melintasi Candi Borobudur. Kalau kita bertemu soal masalah huruf kapital, jadi teman-teman harus memahami bahwa huruf kapital itu pengimplementasiannya bisa di nama orang, misalkan Yuda Pradana, Y-nya besar, Pradana P-nya besar. Ya. Kemudian di nama sebuah tempat ya, misalkan Candi Borobudur. Candi, kalau candi nggak diikuti Borobudur, candinya bisa C-nya kecil. Tapi kalau Candi Borobudur ya, candi C-nya besar, Borobudur B-nya besar. Sungai, kalau sungai biasa ya sungainya bisa kecil, tapi berhubung diikuti Mahakam nama tempat, jadi sungai S-nya besar, Mahakam M-nya besar. Selat Sunda, selat kalau selat aja ya selat S-nya bisa pakai huruf kecil, tapi karena diikuti nama tempat Sunda, jadi selat S-nya besar, Sunda S-nya besar. Begitu teman-teman cara mudahnya untuk memahami. Lanjut di nomor 4 ya. Batu karang tetap tegak berdiri kokoh meskipun diterjang ombak ya. Kalimat tersebut mengandung majas, A. hiperbola, B. litotes, C. personifikasi, D. simile, E. ironi. Silahkan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar.
Langsung aja kita jawab teman-teman. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah yang C, majas personifikasi. Mengapa demikian ya? Batu karang tetap tegak berdiri kokoh ya. Batu karang itu benda mati teman-teman. Tegak berdiri itu seolah-olah manusia, diperankan manusia bisa tegak berdiri ya. Jadi ini ada sebuah penyamaan, benda mati disamakan seolah-olah dengan perbuatan manusia, makhluk hidup. Jadi ini adalah personifikasi, jelas. Kalau ada benda mati kemudian disamakan seolah-olah dengan apa yang diperbuat manusia, cara jawabannya adalah personifikasi. Person itu ya personifikasi. Jadi gampang ya nomor 4 ini. Langsung aja kita lanjut di nomor 5. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, subscribe ya teman-teman, supaya channel ini terus berkembang. Saya doakan yang sudah itu semua semoga bisa diterima CPNS di tahun 2023 ini. Lanjut nomor 5. Penggunaan kata imbuhan yang tepat di bawah ini adalah A. Yoga mentendang kaki Ilma sampai jatuh. B. Tegar adalah seorang peninju kelas RT. C. Darmo Klinting menabur benih udang di tambak. D. Arga adalah seorang petembak jitu. E. Diono tidak kenal lelah mentari di hadapan Raisya. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Ini masalah imbuhan ya. Langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah yang C. Darmo Klinting menabur benih udang di tambak ya. Ini kata dasarnya tabur ya, karena digabung jadi menabur, tidak metabur ya. Jadi menabur, lebur ya. T jadi N. Jelas. Yang A, mentendang. Harusnya apa? Menendang. T-nya harusnya nggak hilang ini. Menendang harusnya nggak gitu. Yoga menendang kaki Ilma. Nah, gitu. Tegar adalah seorang peninju. Harusnya apa? Petinju. Gitu. Petinju, bukan peninju. Gitu. Yang D, Arga adalah seorang petembak. Harusnya penembak. Gitu. Penembak situ. Gitu. Yang E, Diono tidak kenal lelah mentari. Harusnya menari. Begitu. Jadi jelas sekali untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Darmo Klinting menabur benih udang di tambak. Oke, cukup sekian video pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.